pada hakikatnya ketika kita menerapkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dalam bidang ekonomi ini, dalam seluruh aktivitas ekonomi kita, berarti kita menerapkan tauhid uluhiyah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji satu tema yang sangat penting, yaitu bahwa aktivitas ekonomi tidak terlepas dari masalah akidah. Kita meyakini bahwa Islam adalah sistem yang mencakup seluruh lini kehidupan manusia, baik itu yang berkaitan dengan akidah, kemudian syariah, hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, hukum-hukum amali, termasuk masalah ekonomi ini, dan juga tidak terlepas dari masalah akhlak. Jadi aturan-aturan Islam, baik akidah, syariah maupun akhlak, tidak bisa kita pisahkan satu sama lain. Misalnya kita hanya memegang akidahnya saja, atau syariahnya saja, atau akhlaknya saja, ini tidak dibenarkan dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengecam orang-orang ahli kitab dahulu. Mereka mengimani sebagian kitab Allah dan mengingkari sebagian yang lain. Dalam sebuah ayat katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani sebagian kitab Allah dan mengingkari sebagian yang lainnya? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya. Apa balasan bagi orang yang mengimani sebagian kitab Allah dan mengingkari sebagian yang lain? Mereka akan dihinakan di dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila syaddil adzab. Dan pada hari kiamat akan diazab dengan azab yang berat. Ma'asyiral muslimin, pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan aktivitas ekonomi merupakan penerapan dari perintah-perintah Allah dalam kaitannya dengan muamalah ini. Maka penerapan muamalah dalam kehidupan berarti taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dalam bahasa lain disebut dengan ibadah. Maka menerapkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bidang ekonomi merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah merupakan tauhid uluhiyah, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini dalam rangka untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam sebuah ayat disebutkan, surat Az-Zariyat ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk menyembahku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam konteks ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalu ya syu'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka la'antal halimur rasyid. Mereka berkata, hai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang
yang penyantun lagi berakal. Ayat di atas mengisahkan perdebatan kaum Nabi Syuaib yang mengingkari agama yang dibawanya, yang mengajarkan i'tiqad dan iqtisad, akidah dan ekonomi. Nabi Syuaib mengingatkan mereka tentang kekacauan transaksi muamalah ekonomi yang mereka lakukan selama ini. Ayat ini berisi dua peringatan penting, yaitu akidah dan muamalah. Ayat ini juga menjelaskan bahwa pencarian dan pengelolaan rezeki atau harta tidak boleh sekehendak hati, melainkan mesti sesuai dengan kehendak dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan syariah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian pada hakikatnya ketika kita menerapkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bidang ekonomi ini, dalam seluruh aktivitas ekonomi kita, berarti kita menerapkan tauhid uluhiyah ini, yaitu kita dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah-masalah ekonomi ini. Ma'asyiral muslimin, pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam aktivitas ekonomi juga tidak terlepas dengan tauhid rububiyah, yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh alam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengelola seluruh alam ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqasim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dalam ayat ini secara gamblang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya adanya ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, dan seterusnya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh kehidupan ini. Wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan berikan cobaan kepada kalian semuanya. Jadi aktivitas ekonomi yang kita lakukan ini tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terlepas dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sunnah kauniyah, sunnah ilahiyah yang ada di alam ini. Karena Allah lah yang mengatur semuanya, semua tunduk kepada qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Berkaitan dengan tauhid rububiyah juga, kita tidak terlepas dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menginfakkan harta kita. Karena hakikatnya harta ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki mengambil atau menghendaki harta ini untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus tunduk pada perintah tersebut. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 177 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili wasailina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah suatu kebaikan kalian menghadapkan wajah kalian ke timur
dan barat. Namun kebaikan itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, malaikat-malaikatnya, kitabnya, nabi-nabinya, dan memberikan harta yang dia cintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, dan orang-orang yang minta-minta, dan untuk memerdekakan budak. Dan juga kebaikan itu mereka orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, memenuhi janji mereka jika berjanji, dan bersabar dalam kondisi sulit dan ketika dalam peperangan. Mereka lah orang-orang yang jujur, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Jadi perintah berinfak ini juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai seorang hamba hendaknya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kaitannya dengan infak ini. Kemudian juga dalam berinfak bukan hanya sekedar harta apa saja yang kita miliki, tapi infak yang kita berikan hendaknya dari harta yang terbaik. Dalam surah Ali Imran ayat 92 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penerapan dari tauhid rububiyah, kita seorang hamba hendaknya kita mengatakan sami'na wa ata'na. Karena seorang mukmin ketika ada perintah Allah itu sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami mentaati perintah tersebut. Ma'asyiral muslimin, pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tauhid rububiyah juga dikatakan bahwa rezeki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah ayat surat Hud ayat 6 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Ma'asyiral muslimin, pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk hidup sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah juga termasuk tauhid rububiyah. Termasuk juga penerapan tauhid rububiyah dalam ayat ada larangan membunuh anak karena takut kelaparan. Dalam surat Al-An'am ayat 151 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wala taqatulun nafsal lati harramallahu illa bil haqqi dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Katakanlah, kemarilah aku bacakan apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian atas kalian, yaitu janganlah kalian menyekutukan Tuhan kalian dengan sesuatu, dan hendaklah kepada kedua orang tua kalian berbuat baik, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan. Kami yang memberi rezeki kalian dan anak-anak kalian. Dan janganlah kalian dekati perbuatan keji
baik yang zahir maupun yang batin. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan yang hak. Hal itu yang diwasiatkan oleh Tuhan kalian, la'allakum ta'qilun, supaya kalian berpikir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga melarang membunuh anak karena takut kelaparan dalam surah Al-Isra ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Masyaallah muslimin, pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah ekonomi, aktivitas-aktivitas ekonomi tidak terlepas dengan akidah, baik akidah uluhiyah maupun akidah rububiyah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.